Tutorial pergi ke luar angkasa di Kyoto. Pertama, kita pilih wilayah yang cukup luas ya teman-teman. Nah, di sini kalau bisa wilayahnya yang ada perairannya. Nah, kita masuk. Masuknya itu di mode sandbox aja teman-teman. Kenapa di mode sandbox? Nanti akan saya jelaskan. Nah, kita udah masuk ke kotanya. Nah, pertama kita di sini siapkan segala bentuk pasokan dan kebutuhannya teman-teman. Oh iya, sebelum itu teman-teman, kita masuk ke menu DSA, baru kita bangun kantor utama DSA-nya. DSA ya, bukan desa. Kantor desa lain lagi. DSA. Oke. Nah, itu ada muka alien timunnya teman-teman. Timun atau kaktus ini, nggak tahu lah. Nah, untuk jalannya kita pakai jalan DSA ini. Nah, kita sambungin aja, kita pakai 2 jalur aja. Nah, loh, mana tadi tempat airnya? Oh iya, di sini aku juga pakai plugin pipa di bawah jalan. Namanya ini Pipes Under Road teman-teman. Namanya adalah Pipes Under Road atau pipa di bawah jalan. Bisa teman-teman pasang aja. Nah, kantor DSA-nya ini kita upgrade. Nah, lalu kita tingkatkan aja sampai ke tingkatan selanjutnya. Kita tingkatkan sampai mentok nih. Ada 3 kali untuk peningkatannya. Nah, sembari menunggu peningkatannya, kita bangun industri teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengumpulkan persediaan, yang mana persediaannya itu dalam bentuk minyak atau bahan bakar. Nah, kalau untuk pakai caranya Pak Bowo, kita bisa pakai sawit. Kita pakai pohon sawit. Tapi nggak usah lah, kita pakai cara kita aja. Di sini dari plugin reindustri tadi kita bisa bangun oil refinery ini teman-teman. Nah, di reindustri ini di sini ada oil rig, ada penyimpanan bensin, baru ini ada oil deposit. Di sini juga di reindustri season 2. Nah, di sini ada banyak refinery-nya teman-teman. Nah, bisa kita pasang. Sebenarnya di industri bawaannya juga ada yang bisa, cuma agak lambat prosesnya. Seperti yang ini. Nah, ini juga dia ngumpulin minyak nih teman-teman. Seharusnya industri yang ini, cuma sekarang karena saya mainnya di HP belum bisa dibuka. Begitu. Nah, lanjut. Nah, kenapa tadi di awal gue bilang harus di dekat air? Itu tujuannya untuk oil rig ini teman-teman. Ini oil rig berpengaruh sekali, sangat-sangat berpengaruh. Karena cepat sekali pengumpulan minyaknya. Nah, kita bangun sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita bisa. Ditambah lagi oil rig ini nggak butuh jalan. Dia cuma butuh listrik sama air. Jadi kita nggak perlu pikiri kemacetan. Nah, lalu ada yang ini kalau wilayahnya nggak cukup besar,
kita bangun sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kita tingkatkan lagi kantor DSA-nya buat RD dan buat RMD nih teman-teman. Nah, kita tingkatin lagi. Nah, kita tarik aja untuk mengairi oil rig ini teman-teman. Memang prosesnya agak lama, cuma karena di mode sandbox ini bisa jauh lebih cepat. Tapi jauh lebih cepat pun tetap lama prosesnya. Nah, kita bangun lagi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sepenuh wilayah ini teman-teman. Nah, setelah ditingkatkan sebanyak 3 kali, di sini di menu DSA-nya ada yang namanya pusat penelitian. Nah, ini kita pasang aja teman-teman. Dan juga ada perintah luar angkasa. Ini kita juga pasang. Segala macam menu DSA kita pasang teman-teman. Nah, setelah terpasang, di sini ada stasiun peluncuran. Nah, kita pasang. Triknya supaya dia lebih cepat pengisiannya, kita bangun ini di dekat kota teman-teman. Bukan di dekat kota, di dekat industrinya. Kita pasang. Nah, baru kita bangun jalan DSA melingkari teman-teman. Mengotai bukan melingkari. Nah, baru kita sambungin aja ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus sini, sepanjang-panjangnya lah teman-teman. Nah, setelah dibangun di stasiun peluncurannya ini, di sini dia nampak persediaan. Nah, kenapa di awal tadi aku bilang untuk main di mode sandbox? Karena butuh biayanya sangat banyak sekali teman-teman. Pertama untuk tes roket pertama aja, ini ada 590.000 teon. Baru untuk kandang hewannya, terus untuk navigasinya. Nah, biaya eksplorasinya ini juga banyak sekali teman-teman. Wah, ini juga SDI-nya ini sampai 97 juta teon. Nah, untuk tes explorer ini semuanya dites satu persatu nih teman-teman, secara berkala. Ini dulu, terus ini, baru tuh ini eksplorasi, baru ke SDI ini. Nah, setelah semuanya ini nanti sudah dijalankan, barulah bisa kita sampai ke bulan. Nah, untuk sampai ke menjalankan semuanya itu perlu persediaan yang super duper sangat banyak teman-teman. Makanya aku menyarankan untuk main di mode sandbox saja teman-teman. Lalu pakai berbagai macam plugin seperti yang aku pakai ini. Ada refinery, tinggal cari aja. Ini pluginnya ini. Ini refinery factory pack. Nih ada dapat 3. Nah, kita pasang aja semuanya. Nah, kayak gini. Ini besar nih. Nah, teman-teman, ini pusat penelitiannya jangan lupa untuk ditingkatkan ya.
sampai mentok sampai 3 kali ya. Nah, sekarang sudah terkumpul. Nah, sekarang kita luncurkan tes roket pertama. Nah, ini dia terbang. Nah, terbang dia. Nah, hilang. Baru kita lanjutkan untuk kandang hewan. Oh iya, ini untuk tes roketnya ini bisa gagal ya teman-teman. Kalau gagal nanti dia ada pemberitahuan, terus ada meteor jatuh. Nah, ini kita luncurkan. Nah, oke. Nah, sekarang untuk navigasinya kita luncurkan. Nah, setelah peluncuran kandang hewan tadi, kita di bagian taman dapat patung kucing, teman-teman. Kucing bukan sih itu? Ya, itulah itu. Nah, untuk eksplorasinya teman-teman, di sini dijelaskan kebutuhan penelitian peroketan tingkat lanjut. Nah, ini dari pusat penelitian ini kita upgrade lagi teman-teman sampai mentok. Oke teman-teman, ini sudah terkumpul. Uh, tinggal untuk eksplorasinya. Ini kurang lebih persediaannya butuh 60.000 nih teman-teman. Memang banyak. Nah, ini artinya berhasil ya teman-teman. Dan jadi kita sudah sampai di bulan. Nah, silahkan dicoba. Baiklah, itu dia uh, cara dan tahapan untuk pergi ke bulan. Memang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan banyak persediaan. Nah, itulah tujuannya tadi dari awal aku bilang kita harus main di mode sandbox. Karena kalau untuk main di mode easy aja itu butuh waktu yang lebih panjang lagi teman-teman. Nah, walaupun tadi kita mainnya di mode sandbox, begitu sampai di bulan ini, kita masuk ke mode normal nih teman-teman. Kita dikasih uang saku lah bahasanya, dikasih modal awal tuh 10 juta teon teman-teman. Nah, di bulan ini juga base-nya beda nih. Ada pohon cyber, jalur rover, komando ruang luar angkasa. Nah, sekian tutorial dari aku. See you in the next video. Bye-bye.